Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyudi ini adalah guru senior SMP 3 yang sebelumnya sudah lama mengabdi di SMP Negeri 1 Sumberasem, Pak. Sudah lama di situ, kemudian kami di sini pengalamannya sudah banyak di bidang pendidikan. Dan sekarang di sini posisinya beliau Pak Wahyudi ada sebagai ketua komunitas belajar dan sudah banyak menggerakkan guru-guru untuk menjadi guru profesional. Nah, di sini saya dapat tugas, Pak, dari CGP untuk belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang dilema etika. Jadi setiap orang itu kadang mengalami hal itu, Pak, dilema etika. Nah, selama menjadi pemimpin, jenengan tentu sudah telah dihadapkan dengan hal seperti itu, sudah biasa gitu, untuk mengambil keputusan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 8. Yang pertama itu, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus dilema itu? Saya dilema etika kita itu kayak memilih, saya menganalogikan kayak metaforanya gini, kayak makan buah si malakama. Nah, iya. Maju kena, mundur kena sebetulnya. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu mati. Ibu mati. Wah, bahaya sekali. Nah, bagaimana ya selama ini untuk mengidentifikasi seperti tapi saya pikir setiap sekolah ya, di setiap satuan pendidikan, masalah dilema etika untuk keputusan itu kasusnya macam-macam, beda-beda. Kalau di sekolah kita untuk kasus di luar nikah tidak ada, Mas Yan, ya. Terus moga-moga juga tidak ada. Amin. Ya. Kasus-kasus ini sebenarnya hubungannya dengan kepala sekolah ini. Kepala sekolah yang mengambil keputusan itu. Tapi nggak apa-apa, saya hanya kasus kecil-kecil aja. Katakan ya itu tadi, kayak ada perbedaan paradigma proses mendidik anak gitu ya. Ada yang cara menghukum pakai fisik, ada cara yang pakai pendekatan yang baru-baru ini ada kan, Pak, ya. Istilahnya segitiga apa itu, Pak? Restitusi ya, kayak gitu. Semuanya baik, tapi kita harus bijak juga. Harus bijak. Etika itu kayaknya, dilema etika itu saya tambahin juga, mungkin menurut guru CGP, etika itu kayak semacam nilai-nilai positif yang harus tetap kita jaga, ya. Betul. Kita ajarkan kayak kejujuran, kesopanan, terus kebenaran, kebaikan yang harus kita jaga dan kita tularkan ke anak. Sebagai kayak saya menghadapi kasus seperti itu ya, ketika ada problem, ada guru mengajar dengan cara kalau tidak tertib, anak dihukum dengan cara berdiri atau macam-macam. Di zamannya mungkin masih berlaku, di zamannya ya. Kalau di zaman-zaman yang sudah bergeser, mungkin itu sudah nggak berlaku lagi. Ya. Tapi tetap harus kita memilih yang mana. Tapi kita tidak boleh menyalahkan entah itu guru yang pakai hukuman kayak gitu. Tapi kita harus jalan tengah. Jalan tengah. Sambil dikasih apa? Kayak ilmu-ilmu baru. Anak sekarang ini tidak bisa digunakan untuk penghukuman seperti yang dulu. Ya, yang dulu. Sekarang itu modelnya anak-anak dikasih, kenapa kamu melakukan kayak itu, dikasih semacam reason. Ya, anak-anak dikasih batasan. Pasti anak punya alasan kenapa saya melakukan ketidakbaikan, ketidakperaturan, tidak taat kesepakatan yang kita buat di kelas itu aja. Jadi anak-anak itu didewasakan lah istilahnya. Ya. Jadi lalu gimana, Pak? Jangan mengambil keputusan itu ketika dilema ya. Ya itu ada skala prioritas, ada skala jangka waktu. Kata yang mana yang kita pilih ini itu jangka panjang atau jangka pendeknya itu. Kasus-kasus itu tergantung itu. Jadi pakai skala prioritas dulu, mana yang harus kita ambil. Apa efeknya ke depannya, jangka pendeknya sama ya itu tadi. Memang susah sih untuk jadi leadership yang
bijak, yang ya kadang-kadang keputusan kita kadang-kadang itu keputusan baik tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu benar tapi belum tentu baik. Kita harus di tengah udah itu. Berarti dalam pengambilan keputusan memang Bijak. harus bijak karena tidak ada nilai salah dan benar, Pak. Iya, karena benar menurut posisinya orang lain. Yang sulit itu ketika keadaan itu setiap individu punya cara berpikir beda. Memang sudut pandang orang itu kan berbeda-beda sesuai dengan tapi tetap harus ketemu, harus kita rundingkan bersama. Jadi termasuk pertanyaan berikutnya itu langkah-langkah prosedur untuk mengambil sebuah keputusan dilema itu ya apa tadi prioritas ya. Jangka waktunya ini yang lebih penting. Ini kalau saya mengambil keputusan ini jangka waktunya untuk jangka pendek, ini untuk jangka panjang. Itulah harus kita harus dipertimbangkan benar. Ya, nomor 2 yang terakhir yaitu tadi memilih baik dan benar secara bersamaan, secara universal gitu. Iya, yang etika memang etika yang positif itu kan tidak berlaku lokal, universal kayak kejujuran. Iya. Kayak etos kerja, tanggung jawab. Itu bagian-bagian etika itu harus itu kan kayak akhlakul universal, tidak lokal. Terus ini ke pertanyaan keempat, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus dilema etika itu? Yang kasusnya guru apa kasus murid? Pokoknya objek kasusnya. Apa saja yang pernah jenengan alami, pokoknya yang efektif itu gimana menurut jenengan? Banyak terjadi kan kadang-kadang ya kasus yang kita hadapi kan relasi sebenarnya. Temanya itu ya konteksnya mesti relasi guru antar guru itu pasti ada kasus. Relasi guru antar kepala sekolah ada juga. Relasi guru dengan murid pasti ada juga. Murid dengan murid ada. Iya. Relasi guru dengan wali murid ada juga. Iya, diinginkan banyak ternyata ya. gitu. Itu kasus semua yang menurut yang efektif selama ini jenengan lakukan apa? Yang ini sangat efektif, caranya begini, caranya ngambilnya. Ya tadi itu musyawarah. Musyawarah. Kita cari titik temunya karena manusia itu sudut pandangnya beda-beda. Memang guru juga punya otoritas leadership untuk memutuskan dilema etika itu di kelas. Berarti yang saya contohkan itu tadi. Ya, kasus-kasus di kelas kayak bullying sekarang ya. Ya, kita mau melaporkan ke polisi, nanti satuan pendidikan kita bisa kena getahnya. Gak dilaporkan, ada nanti dilematik hubungan relasi antar orang tua terjadi. Akhirnya ya itu tadi yang Bapak punya ilmunya restitusi itu. Tiga restitusi ya maksudnya itu ya. Sama mana manajerial itu. Ya, udah menjelajah PMM sebenarnya. Jadi tahu tentang segitiga restitusi. Manajerial itu yang susah. Betul. Dengan pendekatan manajerial. Yang susah tapi memang nanti ketika konflik relasi antara sekolah dengan wali murid. Wali murid itu kondisinya di sini itu parah ya Pak istilahnya. Begitu. Cara pandangnya primitif kadang-kadang. Jadi kayak emosionalnya mudah terpancing. Itu yang harus dijaga itu. Iya. Jadi ini sepertinya jenengan sudah banyak mengenal Pak di pendidikan JGP juga karena udah dalam di PMF-nya gitu. Enggak juga. Makanya dengan sekitar restitusi untuk cara menangani hal itu. Ya itu kalau bisa diterapkan coachingnya Pak Komar. Coaching juga ya. Tentang coaching ya bagus Pak. Terus ini pertanyaan yang kelima Pak. Ini ada 8 pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi ada tantangan yang berat apa biasanya yang jenengan pernah alami? Ya kita harus bukan tantangan saya itu. Istilahnya kita kalau memang contoh mudah saya di kelas ya. Sebenarnya ini kalau bagus ini yang sampai wawancara itu kepala sekolah. Ketegasan juga harus kita ambil keputusan. Ketegasan. Jangan ditunda memang itu mendesak ya. Dilema itu kita gampang dalam untuk memilih katakan dilematik etika itu kayak tadi itu. Tapi ya tetap skalanya itu ya prioritas, terus skala tempo kita harus memilih yang mana jangka panjangnya atau jangka pendeknya. Nomor 3 kita harus pandai
memilah juga itu baik dan benarnya. Betul. Terus nomor 4 itu yang terakhir ini yang paling dalam, itu bijaksanaan, wisdom. Bijaksana. Wisdom. Wisdom. Ini oleh orang sudah punya wisdom, nggak akan ada yang tersakiti. Begitu. Jadi Iya. pengambilan keputusan yang tidak ada yang tersakiti. Iya, iya. Ini Artinya- hanya mudah diucapkan loh Bapak. Iya, tapi dilaksanakan sulit. Sulit. Betul. Iya, baik. Ini lanjut ke pertanyaan ke-6 nih Pak ya. Pertanyaan ke-6 adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau masih dijadwal itu Pak? Saya itu orangnya Refleks Apa? masih dijadwal? enggak jadwal. Saya kan bukan kepala sekolah yang menangani kasus dilema etika besar. Yang kasus di kelas itu saya ngajar ya, awal pedagogi saya yang utamakan, bukan langsung pelajaran ya. Nasihati kasus-kasus kecil, baju tidak dimasukkan. Pokok pelanggaran-pelanggaran etika sederhana, konflik antar murid, ngecok saling curi-curi alat tulis itu. Jadi langsung menjadikan Iya, langsung putuskan di situ. saya kasih saat contoh itu, ya? gitu yang kayak gitu ya harus diselesaikan, nggak perlu. Jadi tidak perlu menjadwal ini harus Iya, tanggal enggak. sekian, nggak perlu Pak. Yang menjadwal itu nanti kalau kasus-kasus besar. Kalau besar Ya baru relasi dijadwal. antara nanti ketika, maaf ya saya contohkan dilema kepala sekolah, dilema Iya. etika ini saya contohkan aja. Ada kasus guru nggak jarang masuk, nggak ngajar ya, Iya, contoh. contoh. Tapi guru itu sangat bermanfaat dengan kepala sekolah. Oh begitu. Iya, itu dilema Ada gitu. etika. Mau ditegur, tapi ini guru ini memanfaatkan kepala sekolah, sangat Nah, menguntungkan kepala sekolah. kepala sekolah. Kalau nggak ditegur, aturannya Ya harus ngajar terus. harus ngajar ya, dilema itu Jadi- urusan kepala sekolah. Ya. Pasti ada yang ditinggalkan. Iya, Pak. harusnya kok kayak dilema etika yang kayak gitu kan memanggil. Memanggil. Harus kepala sekolah harus taat aturan, nomor 1. 2 juga selangking taat aturan, bahwa kalau nggak ada guru nggak ngajar berlama-lama harus ditegur. Ditegur. Satu sisi juga harus dia menjaga perasaan guru yang memang menguntungkan secara administrasi kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah itu harus biar guru yang lainnya tidak iri. Iya, betul. Terus yang pertanyaan ke-7 Pak, ini adakah seseorang atau sesuatu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak mengambil sebuah keputusan? Orang atau sesuatu yang membuat jenengan mudah mengambil keputusan? Oh, tapi jangan sampai dibuat, sebenarnya semakin banyak kasus semakin mendewasakan. Betul. Iya, tapi bukan berarti kita berharap banyak kasus. Oh iya, harusnya jangan. Tidak, itu hanya apa ya, teoritis itu. Teoritis untuk saja. membesarkan jiwa kita. Ya banyak sih cara, yaitu Ya, kita belajar. membantu jenengan Iya, mudah itu. mengobservasi karakter budaya, kearifan lokal lah. Masyarakat kita itu sekarang posisinya sedang apa? Yang murid yang kita hadapi itu bagaimana relasi kerja kita, ada guru, Relasi. ya ada guru yang memang kayak apa, itu kita harus paham. Jadi kalau sudah Bukan, paham, iya udah paham enak, tapi yang nggak kadang-kadang nggak paham itu yang nggak sulit. iya, Ya yang malah biar paham ya itu tadi sering ketemu. sering kita. Berarti menjalin relasi yang baik. Pak. Iya. Itu membuat jenengan mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Pak. Iya, untuk pertemanan yang toksik itu kan karena tidak ada komunikasi yang baik. Pertemanan yang toksis, baik Iya. di kantor, baik di kelas, baik hubungan sosial masyarakat. Itu kan jarang ada komunikasi, apalagi budaya sekarang kita budaya HP. Budaya HP, semuanya sibuk dengan Iya, HP. untuk generasi menuntut semua. Wah, khusyuk Pak ya. Iya, khusyuk. Khusyuk dengan HP-nya sendiri. Iya, tahu dengan egonya sendiri-sendiri. Iya. Yang dibilang Pak Komar ini, nggak ada tendensi dengan urusan saya nggak akan empati. Ya, ini banyak yang begitu. Termasuk yang saya alami begitu. Kadang Tidak akan saya respon. rasakan ya, saya kok kurang peduli ya. Oh, mungkin tidak ada hubungannya dengan saya. I don't care. I don't care. Tapi kalau ada hubungannya itu sergap. Ya middle lah Pak, seimbang ya. Nggak berarti orang tidak ngurusi orang di luar kita. Kita juga harus memanjakan diri kita. Tapi ya kadang memanjakan diri kita juga. Saya posisinya juga sebagai guru juga dipenuhi untuk menjadi manusia yang
excellent itu susah. Susah ya sih. Belajar. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal pengalaman jenengan terhadap kasus kemudian cara mengambil keputusan gitu ya. Apa yang jenengan bisa ambil hikmahnya, bisa ambil petik dari banyak yang sudah pengalaman jenengan? Cara mengambil keputusan itu banyak hikmahnya. Apa hikmah yang jenengan? Kalau kata-kata hikmah itu hubungannya dengan wisdom itu. Oh, wisdom. Itu udah itu miliknya Nabi itu. Oh gitu, apa yang Saya kan manusia biasa. Ya kadang-kadang emosi wajar lah. Oh iya, biasa manusia. Gak usah pakai kata hikmah loh. Apa berarti? Terlalu jauh. Yang bisa dipetik. Iya, pelajaran. Pelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan selama ini jenengan lakukan. Kalau saya cuma gini aja, semuanya manusia itu dalam proses belajar semuanya. Gitu aja. Jatuh bangun pasti. Jatuh bangun ya. Jadi semuanya dalam proses belajar. Iya. Dari belajar itu dapat ilmu di situ. Iya. Termasuk tadi Ya kayak mutunya sama itu apa? Belajar sepanjang hayat itu. Oh iya. Diajar Dewa. Diajar Dewantara. Iya. Sepanjang hayat sampai sepuh itu belajar. Iya, belajar tidak hanya dari buku, dari observasi. Kayak sampai mewawancari saya itu juga belajar. Iya, ada belajarnya ya. Macam-macam wawancara. Ya, terima kasih Pak, sudah ada beberapa pertanyaan, sudah terjawab semua dan saya sudah banyak ilmu yang jenengan sampaikan bagaimana cara mengambil keputusan yang selama ini jenengan ini pelajaran buat saya. Terima kasih waktunya. Tapi setidaknya pemimpin harus mengambil keputusan. Iya. Ya. Walaupun apa istilahnya jarang tepat lah istilahnya. Iya. Selain memang literasinya kurang, kadang-kadang orangnya kurang apa extrovert, kurang keluar di kamar aja itu, kadang keputusannya itu ya itu tadi, tapi nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak waktunya, semoga bermanfaat buat saya khususnya Pak ya. Monggo Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.